Sudah ready? Sudah ready? Ya. Ada ini kan? Udah ready belum? Oke, dan inilah dia Kamelia Junior. Gimana ini? Sejak fajar tadi, aku telah berjaga di pelataran ini. Namun, rombongan dari Majapahit belum juga tampak batang hidungnya. Padahal, rombongan dari kerajaan Sunda telah tiba dengan tertib dan penuh kehormatan. Baginda Raja Prabu Linggabuana datang sendiri mengiringi sang putri tercinta. Pelataran ini telah disediakan oleh Majapahit sebagai tempat pertemuan yang mulia. Bahkan kabarnya pertemuan ini akan mempertemukan sang putri dengan Raja Besar Majapahit, Hayam Wuruk. Jika benar demikian, maka hari ini seharusnya menjadi hari yang agung. Dua kerajaan besar Nusantara akan bertemu dalam damai. Namun, jika menunggu terlalu lama seperti ini, perutku akan ikut berunding. Sambil menunggu, lebih baik aku makan terlebih dahulu agar energiku terisi kembali. Lagi pula, prajurit juga harus makan. Santapan lezat, aku datang. Maaf ya Dek, tapi Mas juga bingung. Mas gak tahu harus gimana sama orang tua kamu yang percaya sama mitos yang gak ngebolehin kita bersatu. Dek, Dek.
Daripada masnya diem aja, mending masnya ikutan. Monggo mas. Mana teh? Yang belakang. Ya gitu tuh. Rajaku, cobalah amal sekali ini. Raja, Bukan. aku Basuki Ibu seorang raja. Rajaku, engkau kemana saja? Hamba telah mencarimu di setiap sudut istana. Aku, isi rajaku. Hamba izin memberi lukisan yang engkau inginkan. Loh, Dik, kok pacarku bisa ada di sini? Pacar? Apa yang kau maksud? Maksudku, wanita ini sangat mirip dengan orang yang kukenal. Siapakah dia? Izin Paduka, ia adalah putri dari kerajaan Pasundan, Gusti Putri Dia Pitaloka. Di senafasmu telah terus jadi satu. Kau bawaanku bukan? Kuperintahkan engkau untuk membawa ia kemari. Maksudmu, lamaran? Lamaran? Baik, pengawal, aku titahkan kalian untuk memberi lamaran pernikahan pada putri surga itu. Kakak saingannya ini. Sini kah? Udah enggak? Hah? Oh iya. Anjay. Putri Dia Pitaloka, bolehkah akan mengetahui tipikal pria idamanmu? Pertama, kaya raya. Kedua,
utusan dari Majapahit. Baik, persilakan ia untuk masuk. Baik, Gusti Prabu. Hormatku padamu, Gusti Prabu. Hamba adalah utusan dari Majapahit. Baginda Hayam Wuruk merintahkan hamba untuk memberikan surat ini kepadamu. Baik, berikan surat itu kepadaku. Ijazah asli Pak Joko. Apa ini? Maaf, Gusti Prabu. Suratnya ketukar. Nah, ini yang benar. Jadi, Raja Majapahit ingin menjadikan putriku sebagai permaisurinya. Sepertinya, dengan pernikahan ini, hubungan kerajaan Sunda dan Majapahit yang telah lama terputus dapat disambung kembali. Wahai utusan Majapahit, sampaikan pada rajamu, aku menerima lamaran pernikahan ini. Baik, Gusti Prabu. Kalau begitu, hamba izin pamit undur diri. Ayahanda, apa isi dari surat tersebut? Lamaran apa yang kau maksud? Engkau akan menikah dengan Raja Majapahit. Apa? Raja? Aku tak bisa menerima keputusanmu, Ayahanda. Aku tak mau menikahi pria yang tak pernah kutemui. Putriku, seorang raja kerajaan terbesar ingin menikahimu. Engkau akan menjadi kebanggaan kerajaan Sunda. Tetapi Ayahanda, entah mengapa aku memiliki perasaan yang buruk akan Majapahit. Sudahlah putriku, tenang saja. Takkan terjadi suatu hal yang buruk. Baiklah ibunda, Ayahanda, maafkan diriku. Aku akan menerima pernikahan ini. Jadi bapak. Layan, apakah Manu telah sampai? Izin rajaku, seharusnya sebentar lagi ia akan sampai. Akhirnya kau sampai juga, Manu. Jadi, bagaimana hasil lamaranku? Izin rajaku, Prabu Liga Buana menerima lamaran pernikahanmu. Jadi, ia menerima lamaranku. Benar rajaku, hamba turut bahagia. Kalau begitu, hamba izin pamit undur diri. Selamat rajaku, hamba turut berbahagia akan hasil lamaranmu. Izinkan hamba untuk mempersiapkan pernikahanmu. Terima kasih, Pati. Baiklah, kuserahkan persiapannya padamu. Ini adalah kesempatan emas untuk mencatatkan sejarah bahwa sumpah Palapa benar adanya. Apa yang Tuhan maksud? Aku tidak mengerti. Aku akan menjalankan sumpahku dalam kesempatan besar ini. Apakah kau tahu apa isi sumpahku? Izin Tuhan, aku mengerti apa yang dimaksud olehmu. Tapi, apakah Tuhan yakin dengan apa yang akan kita lakukan? Tenang saja, aku sudah mempersiapkan segalanya. Kalian cukup mengikuti perintahku saja.
Kita diarahkan ke tempat seperti ini oleh utusan Majapahit. Tetapi, mengapa tidak ada sambutan selain ke pesta pernikahan? Aresia sahabatnya. Tenang, Prabu. Jangan berpikir yang tidak baik. Ingatlah, mengapa kau menerima lamaran tersebut. Baiklah, pengawal, segera siapkan tempat untuk kita bermalam di sini. Siap, Gusti Prabu. Ibunda, entah mengapa aku terus merasakan firasat buruk akan pernikahan ini. Tenanglah, putriku. Kita sudah sejauh ini. Ibunda yakin pernikahan ini akan menjadi kebahagiaan terbesar. Terima kasih Ibunda, karena selalu menenangkan hatiku yang tak menentu ini. Engkau adalah wanita paling berani dari Pasundan. Aku sangat bangga kepadamu, wahai putriku. Sudah berhari-hari kita menunggu di tempat ini. Tapi mengapa tak ada satupun kabar dari Majapahit? Tenangkan dirimu, Prabu. Mereka hanya mempermainkan kita. Cukup Ayahanda, tenangkan pikiranmu. Lagi pula, Ayahanda sendiri yang menerima lamaran itu. Kau benar. Lebih baik aku beristirahat saja. Siapa itu? Patih Gajah Mada, apa yang kau lakukan? Ternyata kau tahu siapa diriku. Aku datang untuk mengambil upeti dari Baginda yang buruk. Upeti, apa yang kau bicarakan, Patih? Sebenarnya, apa tujuanmu? Tujuanku sederhana. Aku hanya menjalankan sumpah Palapa. Dan tentu saja, kerajaan Sunda pun tak luput dari maksiku. Kau benar-benar menghina kehormatanku. Terimalah ini, Gajah Mada. Anjay. Gajah Mada, kau benar-benar keterlaluan.
pernikahan, bukan penaklukan. Oh, dibangun. Cukup rajaku, hamba mengaku salah. Hamba telah termakan gelapnya ambisi. Hamba siap menerima hukuman apapun. Pergilah kau dari pandanganku, Patih. Aku tidak mau melihat dirimu lagi, walau hanya sekejap pun. Dek, ini beneran kamu. Jangan tinggalin Mas, Dek. Kumohon, berikan Mas kesempatan sekali lagi. Berikan Mas kesempatan sekali lagi. Selamat dan terima kasih, Mas. Karena sudah merepotkan kita semua. Reinkarnasi. Ambisi yang besar bisa melenyapkan harga diri dan martabat kita sendiri. Peperangan tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Hah? Itu hanya memuaskan hati kita yang penuh dengan ambisi. Yang menang menjadi arang dan yang kalah menjadi debu. Dan inilah duka Gresha. Hari